Selamat berjumpa kembali dalam program podcast Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Program ini disiarkan dengan mengundang tokoh perpajakan, tokoh nasional, pengurus pusat yang berkompeten di bidang perpajakan untuk berbicara permasalahan perpajakan beserta solusi-solusinya. Nantikan dan cermati, saksikan program Tax Talk Solution. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program podcast Pengurus Pusat IKPI yang bekerja sama dengan pajak.com dan mendapat dukungan dari Tax Talk Solution. Siang ini kita berdiskusi bersama dengan judul Cortex lanjut atau berhenti. Tentu berlanjut atau berhenti ini tidak hanya sampai di sini. Kita akan melihat dari sisi tantangan, peluang, dan manfaat Cortex bagi wajib pajak. Kita tahu beberapa minggu lalu Bapak Ibu legislatif Komisi 11 DPR RI mengundang Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan hal-hal yang memang menjadi hambatan penerapan Cortex saat ini. Telah hadir kami mengundang Pak Ajib Hamdani. Selamat siang Pak Ajib. Selamat siang Pak Jemi. Beliau ini analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak Jemi. Izin Pak, saya panggil Abang Ajib, berkenan Bang. Kita sama-sama milenial Pak Jemi. Iya, jadi biar agak rileks ya Bang ya. Iya. Oke, siap. Ini beliau ini juga aktif ya. Jadi selain di Apindo, di Kadin, Asosiasi Emiten, dan juga beliau saat ini berbagai asosiasi di HIPMI ya. Masih Dewan Pembina. Ya, Dewan Pembina ya, luar biasa. Dewan Pembina HIPMI. Ya, kita kapan-kapan nanti harus bertandang ke sana nih, Dewan Pembina HIPMI. Oke, sangat siap. Oke. Bang Ajib kan pernah juga ya aktif di Direktorat Jenderal Pajak ya. Ya, ada sekitar 7 tahun kalau nggak salah ya. Benar ya? Ya. Wah, luar biasa. Jadi otomatis nih pengalaman Bang Ajib nih kita mau agak sedikit tarik nih. Bagaimana melihat fenomena ini, Cortex lanjut atau berhenti. Oke. Lalu kemudian Bang Ajib juga alumni STAN ya. Ya, tentu ini prestasi yang luar biasa karena alumni STAN nggak main-main. Oke, Bapak Ibu, kita juga mengundang konsultan pajak senior yaitu Pak Pino Sidarta. Ya, selamat siang Pak Pino. Selamat siang Pak Pino. Kami mengundang beliau ini juga karena dalam kapasitas sebagai konsultan pajak senior dan saat ini beliau bertugas sebagai Ketua Departemen Penelitian Kebijakan Fiskal ya Pak ya. Pengurus Pusat IKPI. Jadi beliau dapat tugas nih dari Ketua Umum kita nih Pak Faudi Starwood. Luar biasa nih pengkajian kebijakan fiskal agar kebijakan-kebijakan fiskal kita jauh lebih implementatif ya Pak ya. Betul, setuju, supaya Pak. lebih sederhana dan supaya jauh lebih berkeadilan itu kata kuncinya. Betul, nah, menarik ya. Kita tahu bahwa Cortex ini adalah permasalahan yang tidak sederhana ya. Di awal kita sudah coba simak ya Pak Bang Ajib sama Pak Pino. Cortex mudah, tapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan, ya kan? Namun tentu kita harus paham apa dibalik itu semua dan bagaimana, karena di situ ada tantangan kita. Lalu bagaimana juga manfaat dari sisi user, karena user ini cenderung, kan dia pembayar pajak. Kok udah bayar pajak, lalu pada saat kewajiban kok dibuat rumit begini? Seperti apa? Nah, lalu bagaimana? Saya mau minta pandangan Bang Ajib nih. Apa kendala teknisnya Pak? Bang, yang dihadapi oleh wajib pajak dalam implementasi Cortex yang sebenarnya kita dalam sistem tuh kelihatan mudah, tapi kok kenapa terlihat sulit? Coba silakan Bang Ajib. Oke, terima kasih Pak Jemi. Memang menarik ketika kita mengevaluasi, mengeksersis lah dinamika ketika kemudian pemerintah memberlakukan regulasi, ketika pemerintah memberlakukan sistem yang namanya Cortex, di mana sejak 1 Januari 2025 pemerintah secara mandatori menjalankan sistem ini. Kemudian kita lihat dinamikanya begitu luar biasa, Pak Jemi. Dan kalau kita tulis problem yang ada di lapangan itu lebih dari 100 problem. Itu faktanya. Nah, kemudian kalau kita lihat sudut pandang yang berbeda dulu Pak Jemi, sebenarnya dari wajib pajak cukup menyambut positif awalnya ketika pemberlakuan sistem ini. Karena kita melihat filosofi yang dibangun oleh government officer
yang dibangun oleh pemerintah adalah ingin menyederhanakan sistem, ingin mengadministrasikan sesuatu menjadi lebih sederhana, sehingga compliance-nya lebih efisien, menjadi lebih murah. Itu yang pengen didorong oleh pemerintah. Tapi problemnya Pak Jemi, kemudian ketika pemerintah memberlakukan pada tanggal 1 Januari 2025, ternyata kesiapannya itu masih banyak menjadi tanda tanya. Sehingga kemudian muncul masalah-masalah di lapangan. Bahkan ketika sudah hampir 2 bulan ini diberlakukan. Ini yang kemudian perlu kita evaluasi lebih lanjut. Cortex ini akan mau bagaimana? Karena kemudian jangan sampai ketika wajib pajak, tadi Pak Jemi menyampaikan sudah betul. Ketika wajib pajak sudah memang kewajibannya membayar pajak, kita tidak punya hak untuk disulitkan oleh sebuah sistem. Karena filosofinya kita menjadi pembayar. Apalagi kemudian ketika teman-teman pengusaha itu menjadi bagian partner pemerintah untuk membantu memungut, membantu menghitung, dan membantu menyetor. Tapi kemudian kita juga dihadapkan pada sebuah masalah teknis, kemudian kita dihadapkan pada masalah sistem, yang notabene ini pemerintah harus lebih mitigasi dengan baik. Kalau kita urai satu persatu, masalahnya akan banyak sekali, Pak Jemi. Tapi poinnya adalah, bagaimana kemudian pemerintah dihadapkan pada target mengumpulkan pajak tidak kurang dari 2.180 triliun tahun ini. 2.100. Yang notabene begini, Pak Jemi, kita memang mencermati dan melihat bahwa pemerintah ini memberlakukan sistem Cortex dalam kondisi yang tidak ideal. Paling tidak kita melihat dari 3 hal. Poin pertama adalah tahun 2024 pajak ini shortfall sebenarnya. Dari target waktu itu 1.980 triliun itu hanya tercapai 1.930. Artinya shortfall 50 triliun. Kita memasuki tahun 2025 dengan sangat challenging. Bahkan ketika tahun 2024 shortfall, 2025 ini kembali dinaikkan setara dengan kira-kira 12,5%. Artinya ini masa-masa tidak mudah untuk pemerintah melakukan collection. Entah itu mau melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Itu poin pertama. Poin kedua adalah berbicara masalah tidak idealnya waktu. Ketika 31 Desember 2024 Pak Presiden menetapkan pemberlakuan 12% pajak, tapi aplikasinya hanya setara 11%. Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Kementerian Keuangan pun 11/12 dan lain-lain. Artinya kemudian ketika regulasinya begitu complicated, sekarang diberlakukan sistem Cortex yang juga cenderung kurang siap. Ini yang menjadi problem. Dan yang ketiga adalah ketika pemerintah kemudian ingin mendorong penerimaan yang lebih baik dan mempunyai ruang fiskal yang begitu sempit, Pak Jemi bisa bayangkan ketika pemerintah ini mempunyai utang target jatuh tempo 500 triliun setiap tahun, itu artinya apa? Ruang fiskal Indonesia begitu sempit. Sehingga pemerintah memerlukan keamanan penerimaan negara. Nah, 3 poin ini menjadi sebuah waktu yang kurang strategis. Sehingga ketika kemudian Cortex muncul menjadi sebuah problem yang baru, maka ini menjadi sebuah bola salju. Itu yang dilihat oleh teman-teman pembayar pajak. Faktanya adalah, dan kesimpulannya, Cortex memerlukan banyak evaluasi di lapangan, dan jangan sampai pemerintah ini ketika mendorong aturan, Pak Jemi, ibarat peribahasa tiba saat tiba pikir gitu. Ada problem dievaluasi, ada problem dievaluasi, dan tiap hari muncul problem. Bahkan sebuah problem yang sama itu kadang-kadang solusinya berbeda. Nah, ini mungkin nanti Pak Pino bisa menambahkan. Tapi yang kita capture di lapangan oleh teman-teman Apindo maupun teman-teman Kadin, Pak Jemi, bahwa faktanya Cortex membutuhkan banyak mitigasi risiko yang lebih baik. Kira-kira demikian Pak Jemi. Kata kuncinya mitigasi risiko. Lalu tadi ada 3 poin yang sudah disampaikan Pak Ajib begitu kompleks. Ya, sekarang kita lihat dari sisi regulasi pajak. Lalu regulasi pajak ini kan akan sangat mempengaruhi implementasi Cortex, Pak Pino ya. Kalau kita petakan bahwa sebelum Cortex implementasi, pemerintah kan menerbitkan yang namanya Peraturan Menteri Keuangan, benar ya? Betul, Pak. Dan dia dengan sistem omnibus, ya kan? Dan itu kira-kira nggak main-main, berapa ratus halaman, betul. Ya. Dan ini bagaimana Pak perubahan regulasi pajak di dalam mempengaruhi implementasi Cortex kita, Pak? Karena ini penting, Pak. Dan belakangan ini juga PMK ini terbit dengan sistem omnibus lagi, dan banyak merubah juga. Silakan Pak. Baik ya Pak Jimmy. Jadi pertama saya setuju dengan yang disampaikan Pak Ajib bahwa tujuan pemerintah menggulirkan Cortex System adalah pertama menciptakan kemudahan bagi wajib pajak. Karena tidak mungkin pemerintah mempunyai atau menggulirkan suatu sistem perpajakan untuk menyulitkan wajib pajak. Tidak mungkin. Kita titik poinnya di situ dulu. Hanya saja pada saat implementasi yang menurut saya kurang diperhatikan adalah pertama masalah sosialisasi. Sosialisasi ini yang sangat mepet sekali. Tentunya perubahan sistem dari yang sebelumnya menggunakan beberapa aplikasi seperti
e-faktur, kemudian PPh unifikasi dan e-bukpot, kemudian dirubah menjadi Kortek yang merupakan kombinasi, itu pasti akan merupakan suatu transformasi yang besar, Pak. Ini bukan main-main gitu, Pak. Nah, seharusnya idealnya perlu ada waktu sosialisasi dulu, ya, yang cukup kepada wajib pajak. Kemudian setelah sosialisasi diberikan juga masa transisi kepada wajib pajak, artinya diuji coba dulu kepada wajib pajak misalnya wajib pajak besar. Ya, kalau kita melihat ke belakang dulu pada saat penerapan e-faktur itu ada masa transisi, Pak, di mana e-faktur itu diterapkan hanya untuk wajib pajak tertentu saja. Dan selain transisi, dia bertahap dengan bertahap, level. Ya. Setelah berhasil, kemudian ditingkatkan untuk wajib pajak Jawa Bali. Iya. Kemudian tingkatan lagi di luar Pulau Jawa Bali, gitu kan, bertahap-bertahap. Nah, kalau kita melihat ke belakang tersebut, akhirnya pelaksanaan e-faktur itu berjalan dengan lancar. Berbeda dengan Kortek sistem, di mana Kortek ini dengan waktu sosialisasi yang sangat sempit dan kemudian diberlakukan secara nasional. Nah, tentunya ini akan menyulitkan wajib pajak untuk mengetahui. Dan seperti yang Pak Jimmy sampaikan, dasar hukum penerapan Kortek ini sebenarnya ada PMK 81, Pak. Aturan main di PMK 81 ini sebenarnya jauh berbeda dengan sebelum Kortek ini diberlakukan. Sangat jauh berbeda. Pertama adalah masalah siapa yang nanti akan bertanggung jawab. Kalau dulu menggunakan contoh kita mengambil kasus faktur pajak, jadi biasanya yang muncul itu pasti nama si direktur atau PIC. Iya. Nah, sedangkan di Kortek ini sekarang dia akan narik atau mengikuti serto daripada pihak yang diberikan kuasa. Persis. Ya, ini berbeda nih, Pak. Jadi di Kortek ini diberikan fasilitas yang namanya impersonate. Ya. Nah, impersonate sendiri sebenarnya ini merupakan barang baru. Barang baru. Wajib pajak termasuk konsultan pajak kebingungan apa yang dimaksud impersonate. Betul. Dan apa konsekuensi yang akan terjadi bagi pihak-pihak yang diberikan impersonate ataupun pihak yang memberikan impersonate atau kuasa. Nah, akibat hukumnya belum banyak akibat hukumnya belum dipikirkan. Dan selain akibat hukumnya juga yang sebenarnya kurang disadari adalah bahwa ternyata walaupun di Kortek itu diberikan fasilitas bahwa seorang PIC itu memberikan kuasa kepada karyawannya, ternyata kalau kita perhatikan itu tidak serta-merta, Pak. Jadi karyawan itu harus memenuhi syarat. Ini yang kurang diperhatikan. Syaratnya apa? Syaratnya adalah si PIC itu harus memberikan surat kuasa khusus. Dan surat kuasa khusus itu mengacu ke peraturan Menteri Keuangan terkait dengan kuasa. Nah, di kuasa tersebut Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa bagi karyawan yang diberikan kuasa maka harus memenuhi syarat. Salah satunya adalah dia pernah ikut kursus brevet. Atau dia pernah mengikuti pendidikan perpajakan minimal setingkat D3, atau juga dia pernah lulus USKP, ujian sertifikasi konsultan pajak. Nah, kalau tadi seorang direktur memberikan kuasa kepada karyawannya tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan di dalam PMK 229 ini akibatnya sebenarnya sangat berisiko ke depan. Kenapa? Karena kalau kita mengacu ke pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN disebutkan bahwa faktur pajak itu dianggap sah jika memenuhi syarat formal dan substantif. Kalau syarat formalnya yang menandatangani itu tidak memenuhi persyaratan, maka faktur pajak atau dokumen perpajakan yang lainnya seperti bukti potong, bukti pungut itu pun bisa dipermasalahkan sehingga menjadi faktur pajak cacat. Nah, ini yang sebenarnya kurang diperhatikan bagi wajib pajak. Oke. Seperti itu, Pak Jimmy. Menarik sekali. Jadi artinya waktu yang diberikan untuk diketahui atau disosialisasikan minim sekali ya. Jadi ini menjadi hambatan tersendiri sehingga pengusaha itu dalam ruang gerak yang sempit dan cepat dia butuh super ekstra untuk bisa memahami. Nah, lalu saya bertanya nih, ini dari sisi pengusaha, sudah ada input nggak Pak dari istilahnya di Apindo gitu Pak? Dampak apa aja Pak yang dirasakan wajib pajak? Apakah stressing atau apa Pak kira-kira? Akibat implementasi, silakan Pak. Begini Pak Jemmy, kalau Apindo itu rutin memberikan masukan-masukan terbaik kepada pemerintah. Bahkan pada bulan Desember kita juga audiensi dengan Kementerian Keuangan dan lain-lain. Tapi kan ini pemutus kebijakan ada di pemerintah. Dan bahkan kalau saya menambahkan tadi dari Pak Pino,
bulan November, Desember, bulan-bulan itu waktu itu kan kita juga ada pelatihan, tapi waktu itu hanya dummy ya Pak. Dummy, betul. Problemnya adalah ketika belum ada proof of content sejak 1 Januari 2025, semuanya langsung diberlakukan. Idealnya sebuah proof of content untuk sistem yang sedemikian complicated harusnya berjalan paralel dengan sistem yang sebelumnya. Atau bisa juga opsinya adalah gradual pelaksananya atau bertahap seperti tadi Pak Pino sampaikan. Artinya pemerintah mempunyai beberapa opsi sebenarnya. Apakah mau berlaku gradual untuk wajib pajak besar dulu misalnya, sehingga untuk mengidentifikasi potensi masalah yang akan muncul di lapangan. Atau opsi kedua adalah misalnya berbicara paralel secara sistem. Yang toh sebenarnya ketika kemudian Komisi 11 DPR RI meminta pada pemerintah, toh ini juga menjadi paralel. Tapi kan problemnya adalah sistem ini tidak disiapkan untuk paralel, Pak Jemi. Faktanya apa? Adalah misalnya begini, ketika di sini e-faktur keluar melalui sistem yang lama, tidak nyambung dengan Cortex secara online. Artinya apa? Sistem ini tidak didesain untuk itu, maksudnya itu. Berarti kebijakan itu, ya tadi yang kita sampaikan tiba saat tiba pikir tadi. Nah ini kan menjadi sebuah kondisi yang tidak ideal buat negara Indonesia, buat orang yang lembaga yang atau institusi yang mengumpulkan uang lebih dari 2.100 triliun dan lain-lain. Ini tidak menggambarkan hal tersebut. Tapi oke, kita sudah sampai dengan bulan Februari 2025. Artinya kita bukan untuk mengevaluasi berlaku atau tidak berlaku. Ini harus berlaku. Tinggal bagaimana kemudian pemerintah harus memiliki mitigasi yang lebih baik. Jangan sampai, contoh begini. Contoh deposit. Kita kejadian kemarin teman saya, ini teman-teman di Apindo juga menyampaikan, misalnya deposit tato sempat nggak ada, hilang. Itu terjadi. Sehingga ketika kita melakukan proses bayar, uangnya nggak ada nih. Kita harus telepon manual ke KPP yang bersangkutan, nunggu sehari 2 hari, memang muncul lagi. Pas muncul lagi kita mau submit, kadang-kadang nanti Pak Pino bisa sampaikan, tombol hilang. Dan itu beberapa kali kejadian begitu, betul Pak Pino ya? Banyak. Ini kami hanya menyampaikan 1-2 problem yang di lapangan, dan itu banyak sekali seperti itu. Kalau kita menyampaikan satu persatu problem, banyak sekali Pak Jemi. Tapi poinnya kita ingin menyampaikan bahwa sistem ini kita melihat sebenarnya cukup banyak PR yang kemudian pemerintah harus menyampaikan kepada wajib pajak. Karena begini, wajib pajak adalah kewajibannya membayar pajak. Kemudian bagaimana mungkin sebuah sistem yang begitu complicated kita diharapkan pada itu. Dan dari awal sudah kelihatan, oh ini jumlah wajib pajaknya sekian juta. Faktur pajak yang dikeluarkan setiap tahun itu tidak kurang dari 700 juta. Faktur pajak misalnya kan sudah sangat terukur. Seberapa banyak server yang harus disiapkan dan seterusnya. Jangan sampai kemudian gini, pemerintah ternyata kurang well prepare misalnya. Oh ternyata servernya kurang maksimal misalnya. Atau bahkan ada satu kejadian misalnya, ketika wajib pajak ada problem, malah dikasih tahu dengan sistem, dengan bahasa program. Oh ini harus mengevaluasi bahasa program, harus begini-begini. Itu kan suatu hal yang itu bukan domainnya wajib pajak gitu. Nah, poinnya Pak Jemi adalah begini. Sekali lagi kita mempunyai optimisme yang sama. Karena narasi yang dibawa oleh pengusaha harus optimis. Tapi problemnya adalah kita juga harus objektif bahwa faktanya Cortex memiliki banyak PR dan itu harus diselesaikan oleh pemerintah dengan baik. Karena sekali lagi pemerintah menghadapi target fiskal yang begitu luar biasa. Jangan sampai kita kembali shortfall hanya karena sebuah sistem. Jangan sampai penerimaan pajak tidak tercapai hanya karena sistem. Karena faktanya begini Pak Jemi. Contoh, ketika pengusaha tidak bisa invoicing, ini mengganggu cash flow loh. Bagaimana mungkin kita bisa invoicing kalau kita nggak bisa ngeluarin faktur? Betul. Nanti mungkin Pak Pino bisa menambahkan berapa penerimaan pajak kita di bulan Januari, jauh dibandingkan dengan Januari tahun 2024 kemarin. Apalagi ini bulan Maret tadi diharapkan dengan SPT orang pribadi, nanti bulan April udah persiapan badan dan lain-lain. Kalau kami sebagai wajib pajak Pak Jemi, problemnya banyak sekali. Misalnya ya, ketika dibilang, oh ini karena servernya down, karena trafficnya begitu luar biasa. Kemudian teman-teman pengusaha ada yang nyuruh karyawannya lembur misalnya. Ya udah yuk malam-malam deh, jam 10 malam, jam 11 malam. Mungkin Pak Pino juga menghadapi hal yang sama. Berarti kan buat kita sebagai pengusaha harus membayar biaya lembur misalnya. Ini adalah fakta di lapangan. Tapi begitu malam kita masuk ke sistem Cortex, sama juga muter-muternya juga nggak lebih sebentar juga. Itu lama juga muter-muter dan seterusnya. Jadi kondisi-kondisi di lapangan seperti itu yang perlu dipotret oleh pemerintah sehingga pemerintah bisa memberikan sebuah way out yang komprehensif. Jangan sampai satu way out dikasih kemudian muncul masalah baru, dan itu yang terjadi sampai dengan hari ini sejak diberlakukannya Cortex dari 1 Januari 2025 kemarin. Demikian Pak Jemi kondisinya. Luar biasa kondisi yang disampaikan Pak Ajib ya. Jadi artinya memang itu kondisi real bahwa meskipun pengerjaan dalam waktu yang tidak berbarengan pun
secara fisik, secara teknis itu masih trouble-nya bukan main. Loh, kita sudah coba kok jam 10 malam, jam 12 malam kita sudah coba. Iya, semua pengusaha atau semua user itu mengalami kendala yang sama. Nah, sekarang saya ingin bertanya, kira-kira apa strategi Pak dari sisi Pak Pino nih selaku konsultan ya. Jadi apa strategi yang harus dilakukan atau disiapkan oleh wajib pajak untuk mengatasi kendala teknis seperti ini? Lalu karena ada kaitannya dengan regulasi tadi, kan kita kebentur ya Pak ya dengan jatuh tempo apa. Nah kan kemarin hiruk-pikuknya begitu Pak. Betul. Nah kemarin kira-kira lagi, ini faktanya seperti apa Pak? Silakan Pak, coba bisa dijelaskan. Baik Pak. Jadi dari sisi konsultan sebenarnya sama seperti yang Pak Ajib sampaikan, bahwa wajib pajak, terutama konsultan ini kan mewakili wajib pajak untuk melakukan kewajiban Pak. Biasanya jam kerja konsultan berubah menggeser Pak. Ya, biasanya pulang jam 8, sekarang pasti pulang jam 11 sampai jam 12 malam. Kenapa? Karena biasanya Kortek itu baru berangsur-angsur membaik itu setelah jam 7 malam. Berangsur-angsur membaik ya. Jadi kalau jam 8 sampai jam 5, jam 6 itu biasanya ya putar-putar aja gitu. Ya, otomatis ini akan mengganggu kinerja dan produktivitas dari masing-masing karyawan. Itu satu. Nah, bagaimana solusinya adalah tentunya karena kita mengkhawatirkan adanya sanksi-sanksi seperti yang diatur di undang-undang, contohnya sanksi penerbitan faktur pajak. Itu kan dikenakan pasal 14 ayat 4. Kemudian sanksi keterlambatan bayar. Walaupun sebenarnya para petinggi Direktorat Jenderal Pajak, katanya pemerintah telah menyampaikan bahwa selama masa transisi adalah tidak akan diberikan sanksi. Iya. Dari IKPI, terutama sebagai konsultan pribadi, saya mengapresiasi pernyataan tersebut, Pak. Betul. Tapi sebaiknya untuk memberikan kepastian hukum, seyogyanya pihak pemerintah dalam hal ini DJP itu mengeluarkan semacam surat edaran, Pak. Surat edaran kemana? Ke seluruh KPP agar jika terjadi keterlambatan yang disebabkan karena sistem Kortek, itu tidak diterbitkan surat tagihan pajak, Pak, sanksinya. Tapi saya pun menyadari bahwa Kortek ini kan dia otomatis, Pak, generate otomatis. Iya, setuju. Ya, otomatis STP itu pasti akan muncul. Iya, munculnya otomatis ya, Pak ya. Otomatis akan muncul. Jadi, dan dikirim ke email masing-masing wajib pajak. Tuh. Kalau ini memang sebagai sistem, tentunya sejauhnya juga pemerintah memberikan solusi, memberikan surat edaran juga suruh ke KPP jika ada permohonan pembatalan, itu pun langsung di ACC. Betul Pak Ajib? Ya. Karena nyata-nyata sebenarnya kesalahan atau keterlambatan baik pembuatan faktur, pembayaran dan pelaporan itu bukan bukan benar-benar tanggung jawabnya wajib pajak gitu. Ya. Wajib pajak sudah berusaha sedemikian keras sampai lembur, sampai membayar karyawan gaji ya kan. Itu suatu effort yang luar biasa dan sebenarnya di sini kita memberikan acungan jempol kepada semua wajib pajak bahwa wajib pajak itu sebenarnya mensupport pemerintah. Ya, mensupport pemerintah. Nah, tentunya bahwa dukungan dari wajib pajak ini pun ya mohon pemerintah juga memberikan timbal balik lah. Karena wajib pajak bukan nggak mau bayar, Pak, tapi yang dikhawatirkan adalah sanksi, Pak. Sanksi yang bukan disebabkan karena kesalahan wajib pajak itu, Pak. Nah, kalau mengenai solusi ya tadi ya biasanya kita mengatur mengenai jam kerja, Pak Jimmy. Ya, karena tadi kita walaupun sudah disampaikan tidak ada sanksi, tetap sepanjang tidak ada aturan positifnya, saya khawatir. Kenapa? Karena biasanya sanksi itu akan muncul bukan sekarang. Iya. Ya, bisa setahun, 2 tahun, atau 3 tahun yang akan datang. Ya, demikian Pak Jimmy. Nah, ini pandangan Pak Pino ini menarik ya. Jadi artinya begini, ini kan sistem Kortek Pak Ajib ya. Dan kita bicara secara otomasi. Ya. Artinya semua sistem ketika dikerjakan oleh user, oleh wajib pajak ya, dan itu sudah ditetapkan dalam regulasi sehingga platform Kortek ini juga berplatform connected dengan regulasi. Artinya strategi apa nih kalau menurut pengusaha ya, artinya teman-teman pengusaha yang tergabung di Apindo ini sudah berbicara apa, Pak? Jadi strategi apa, Pak, untuk kendala teknis ini? Karena ini sampai sekarang, Pak, boleh dibilang regulasinya belum nongol, alias kata sudah sekian bulan tapi kita berharap nongol tapi kita belum diatur. Nah, itu gimana coba? Karena tadi yang sudah disampaikan Pak Pino ya kan? Ini gimana? Nah, kalau bisa jangan sampai direpotkan wajib pajak. Jadi kan repotnya berkali-kali tuh. Udah repot teknis, repot administratif. Silakan, Pak. Iya. Terima kasih Pak Jemi. Kalau dari sudut pandang pengusaha, kita hanya bisa memfollow apa yang dikeluarkan atau menjadi bagian regulasi dari pemerintah. Kita kan seperti itu karena pengusaha ini repot ini. Kita sebagai pengusaha ya kebijakan seperti apa kita tidak mau dan it's a must, ini harus kita ikut. Nah,
Sehingga ketika kemudian sebuah regulasi sudah keluar, ya kita harus jalankan. Tapi memang kemudian untuk beberapa kondisi yang kita capture dan kita potret di lapangan, teman-teman Apindo selalu memberikan masukan terbaik buat pemerintah. Makanya kita juga mengapresiasi ketika akhir Januari kemarin dari pihak Dirjen Pajak dan jajarannya itu juga berkunjung ke Apindo. Itu yang kita juga apresiasi, Pak Jemi. Dan dari situ kita melakukan dialog. Waktu itu baru terkumpul problem sekitar 30 sampai 40 masalah. Tapi sampai dengan bulan Februari lah bertambah lebih dari 100 masalah. Ini yang menjadi catatan kita juga, Pak Pino. Pak Pino juga mungkin punya catatan yang tidak kalah banyaknya. Nah, tapi begini, saya ingin menambahkan yang Pak Pino sampaikan tadi, betul dari jam kerja juga nambah. Tapi faktanya bahkan apa? Beberapa layanan yang problem di Cortex, kita harus datang ke KPP yang bersangkutan. Betul Pak Pino ya? Betul. Sehingga apa? Yang tadinya layanan semua full online malah jadi kita ke KPP nih, offline. Begitu ke KPP kita datang, mereka udah numpuk. Sehingga karena itu bisa seharian antri di KPP. Walaupun kita perlu apresiasi, KPP juga sekarang sangat welcome. Tapi kan problemnya adalah ketika teman-teman dari tax officer, dari government officer ketika juga punya problem di sistem, mereka juga angkat tangan. Nah, walaupun sedikit itu walaupun juga, kita apresiasi lah, mereka cukup helpful lah. Apalagi kawan-kawan di KPP, mereka sekali lagi ketika ada problem mereka sangat membantu. Tapi kan ini memberikan sebuah effort yang lebih buat teman-teman wajib pajak, Pak Pino, begitu ya. Sehingga yang tadinya mereka jamnya jadi nambah lembur di kantor misalnya, kemudian juga mereka seharian bisa harus antri di kantor pajak di KPP Pratama misalnya. Kondisi-kondisi seperti ini yang akan menimbulkan bahwa untuk compliance pun malah justru kita jadi menambah biaya. Filosofi awal yang pengen dibangun karena Cortex ingin efisiensi dengan ada untuk compliance malah justru nambah. Tapi mungkin ini masa transisi. Sekali lagi Pak Jemi, ini PR pemerintah kita sudah berikan itu. Tinggal bagaimana kemudian pemerintah itu lebih tanggap dan lebih cepat sebenarnya. Karena begini, ada dua sisi. Satu sisi adalah berbicara masalah edukasi. Edukasi itu faktanya adalah memang kalau tadi saya mengutip dari statement dari pandangan Pak Pino dan teman-teman konsultan, memang cenderung kurang. Kita sampaikan cenderung kurang ya, betul Pak. Dan itu yang kita rasakan juga. Faktanya seperti itu. Edukasi kurang. Sehingga wajib pajak ini banyak trial and error, Pak Jemi. Sekarang mencoba, ada solusi. Besok begitu kita punya problem yang sama, belum tentu solusinya sama dengan yang kemarin. Ini kan trial and error seperti ini kan membutuhkan energi yang begitu luar biasa. Masih mending kalau energi itu hanya berbicara masalah energi di SDM. Kalau berbicara masalah ongkos, kalau teman-teman yang ada di pengusaha besar nggak masalah, tapi kalau pengusaha UMKM, kalau mereka harus nambah lembur, nambah karyawan baru, mereka nambah uang harian buat orang harus ke KPP dan lain-lain, ini saya pikir akan menjadi sebuah PR. Pertama edukasi, kedua tadi yang Pak Pino sudah sampaikan berbicara regulasi. Bagaimana kemudian ketika timbul sebuah biaya, timbul sebuah beban, timbul sebuah denda-denda atau apapun bentuknya, karena sebuah kelemahan sistem, seharusnya pemerintah memitigasi dengan mengeluarkan aturan yang memberikan privilege, yang menjadi sebuah diskresi bahwa itu semuanya akan dihapuskan misalnya. Itu yang kita tunggu. Jadi sekali lagi, edukasi dan regulasinya lebih diperkuat. Sehingga ketika wajib pajak itu kita fokus dengan bisnis, kita fokus dengan akan melakukan pembayaran pajak dengan benar, itu kita tidak direpotkan oleh sebuah sistem. Walaupun sekali lagi ini menjadi sebuah konsekuensi dari sebuah peralihan sistem. Tapi kita harus jujur kita katakan, ini pemerintah cenderung kurang siap untuk melakukan migrasi data yang begitu luar biasa, untuk melakukan sebuah istilahnya itu sistem yang mengakomodir 2.100 triliun. Sebuah angka yang begitu luar biasa dan ini menjadi penopang 70% APBN. Kira-kira begitu Pak Jemi. Dan itu tidak hanya 2.100. Kalau saya dengar itu kan 2.189 triliun. Iya. Ya kan luar biasa, spektakuler ya Pak. Betul. Itu di luar cukai ya. Ini hanya untuk pajak loh ini. Di luar cukai itu ya. Jadi fenomenal sekali nih. Sekarang kita pergeseran kita ya. Jadi harusnya dengan sistem kita berharap penerimaan tinggi, tapi ternyata terdapat kendala. Udah hampir 1 catur bulan ini ya. Kita 1 bulan lagi sudah 1 catur bulan. Bang Ajib, saya menarik tadi. Edukasi dan regulasi, ya kan? Lalu menurut Bang Ajib dari sisi pengusaha nih, apa sih yang diharapkan dari peran pemerintah di dalam membantu wajib pajak untuk mengatasi kendala ini? Karena kita lihat secara teknis belum juga ekspektasi itu hadir untuk bisa melegakan dari sisi user. Nah, gimana Bang Ajib? Silakan. Gini, kita harus secara proporsional Pak Jemi itu melihat ini secara Cortex ini secara objektif, tapi juga harus ada sisi kritisnya. Karena faktanya, kenapa saya bilang ini ada sisi kritisnya? Karena faktanya adalah Cortex masih menyisakan banyak masalah. Tapi kenapa juga kita sampaikan satu isi adalah kita harus objektif. Karena begini,
memang akan sulit kalau kemudian kita ditanya ini lanjut atau berhenti. Nah, kalau menurut pandangan kami ya, ini harus lanjut tapi dengan perbaikan seperti apa? Yang walaupun ini sudah terlambat, faktanya sudah terlambat. Harusnya ini dipikirkan sejak bulan November Desember kemarin sebelum diberlakukan ya. Karena kan ini sangat bisa diprediksi sebenarnya, sangat bisa diprediksi. Nah, tapi kemudian ketika sudah berjalan ya faktanya ini harus dilanjutkan. Tapi apa catatan-catatannya gitu? Harapan kita lah pemerintah itu lebih mendengarkan dunia usaha. Karena kami yang menjadi pelaku, kami yang menjadi pembayar. Apalagi misalnya, kalau berbicara pajak langsung, berbicara PPH adalah para pembayar pajak langsung. Kalau berbicara ini masalah pajak tidak langsung seperti hanya PPN, pengusaha ini Pak Jemi adalah partnernya pemerintah. Pengusaha ini membantu memungut, membantu menghitung, membantu menyetorkan ke negara. Coba kita lihat data. PPN itu nggak kurang dari 800 triliun dari setiap tahun. Betul Pak Pino ya, nanti datanya bisa ditambahkan. Tahun ini target kita bisa lebih dari 900 triliun. Bayangin, pengusaha yang menjadi partner pemerintah dengan mengumpulkan uang 900 triliun buat negara, itu malah diribetkan oleh sebuah sistem yang notabene ini kita tidak berhak untuk dibuat ribet dengan cara seperti ini gitu. Jadi harapan kita Pak Jemi adalah bagaimana pemerintah lebih mitigasi dengan baik yang ada. Ini sudah terlambat, betul. Tapi pemerintah harus lebih wise, lebih bijaksana dalam membuat kebijakan. Itu yang kita harapkan Pak Jemi. Itu menariknya poin penting dari Bang Ajib gini Pak Pino ya. Kita menggarisbawahi bahwa ini pengusaha memang pembayar pajak ya. Dan itu jangan sampai dirumitkan dengan sistem. Dan itu istilahnya boleh dibilang orang bilang tuh jangan sampai paling pantang lah istilahnya orang yang sudah incas membantu tapi direpotkan, diribetkan gitu ya Bang Ajib ya. Nah lalu gini Bang Ajib, dari sisi pengusaha saya mengcapture tentu dari hambatan, dari kendala dan tantangan yang ada, tentu pasti ada peluang Bang Ajib. Ya setuju ya? Setuju nggak nih? Peluang. Nah apa sih yang diperoleh oleh wajib pajak dari peluang dengan implementasi Cortex ini? Sebenarnya apa Bang? Gitu loh. Coba silakan Bang Ajib. Kalau ditanya peluang itu pertanyaan yang sama dari kita juga Pak Jemi yang diajukan Pak Jemi. Dan jadi ibaratnya gini, kalau berbicara Cortex, karena menarik. Ini ada 10 poin ini, ada 8 poin problem, 2 poin opportunity. Gini, peluang yang kita lihat adalah filosofi berpikirnya government officer. Filosofinya adalah ingin mempermudah wajib pajak, itu harus kita akui. Filosofinya adalah ingin memberikan layanan terintegrasi, itu kita harus akui. Jadi kalau harus disampaikan apa keuntungannya, apa hal positif dari Cortex adalah nilai atau filosofinya itu. Tapi itu belum kita lihat problemnya. Karena ketika berbicara masalah efisiensi compliance, ketika berbicara masalah kemudahan layanan, itu belum kita lihat Pak. Yang kita lihat adalah filosofinya, yang kita lihat adalah gambaran besarnya. Problemnya adalah sebelum berbicara gambaran besar, kita dihadapkan pada masalah-masalah di depan mata. Yang ini masih menjadi problem. Yang tadi saya sampaikan, ketika diurai lebih dari 100 kok masalah yang kita lihat sekarang. Betul Pak Pino, nanti Pak Pino bisa menambahkan beberapa problem yang ada. Tapi sekali lagi secara jujur kita sampaikan filosofi berpikir Cortex bagus. Problemnya adalah ketika berbicara masalah kegagalan memitigasi risiko yang ada, tapi sekali lagi ini menjadi PR bersama, menjadi PR pemerintah, menjadi PR stakeholder yang lain, termasuk pengusaha akan selalu mendorong dan mendukung pemerintah sepanjang. Pemerintah juga punya spirit dan prinsip berpikir yang sama. Demikian Pak Jemi. Kata kuncinya menarik, spirit. Ya, spirit yang sama buat kemajuan bangsa. Ya tentu pengusaha dari aspek bagaimana mendulang keuntungan untuk bisa membayar pajak. Dan menarik, sehingga kan kepatuhan pajak kan akan bisa terlihat jelas, ya kan? Ini penting ya Bang Ajib ya. Jadi memang saya sepakat juga. Nah, sekarang gini, sebelum nanti ke Pak Pino ya. Nanti karena Pak Pino saya yakin punya data yang lebih valid. Sekarang gini, berbicara masalah compliance kita, penerimaan pajak itu cenderung masih rendah, itu harus kita akui. Indikator yang nggak bisa kita bantah berbicara masalah tax ratio. Tax ratio kita hanya masalah kisaran 10% katakan. Ini menjadi sebuah indikator yang tidak terbantahkan. Ini menjadi PR kita bersama. PR dari pemerintah, PR pengusaha, PR masyarakat pembayar pajak, dan mungkin juga PR dari Pak Pino sebagai bagian keluarga besar IKPI misalnya. Karena IKPI ini kan partnernya pemerintah sebenarnya untuk mengumpulkan perpajakan misalnya. Semua stakeholder punya PR yang sama, bagaimana tax compliance kita bisa menjadi lebih naik, dan Cortex adalah sebagai tools, sebagai perangkat, sebagai sebuah alat untuk mendorong tax compliance. Tapi problemnya adalah ketika pemerintah tidak mitigasi dengan baik, justru ini menjadi bottleneck. Ini menjadi problem untuk
tax compliance tadi. Demikian Pak Pino ya. Sepakat. Karena jadi menjadi bottleneck tersendiri. Jadi artinya harusnya dia bottleneck sudah terpecahkan, tersolusikan, konklusi sudah ada secara teknis, namun ini masih. Dan sehingga tujuan utama yang diharapkan dari sebuah tools yang tadi dikatakan Bang Ajib, ini tidak jalan sebagaimana mestinya. Saya melihat bagaimana pandangan dari sosok profesi. Jadi artinya konsultan pajak ini kan yang benar-benar di lapangan. Dan melihat proses Cortex ini kan harusnya membantu, tetapi mengapa di awal pertemuannya, di awal implementasinya itu terkesan, ya kita tahu sendiri dan dirasakan sendiri ya. Jadi artinya masyarakat ini sudah merasakan. Nah, bagaimana Pak Cortex dari sisi penerapan itu, dari sisi transparansi dan kepatuhan pajak, bagaimana profesi melihat Pak? Jadi saya sependapat dengan Pak Ajib, Pak. Ya. Dalam gambaran besarnya bahwa Cortex ini memberikan kemudahan, meningkatkan transparansi, kemudian menurunkan compliance cost, dan juga sebenarnya nanti ujung-ujungnya kalau dia berjalan sempurna itu akan memberikan playing field yang sama, Pak. Ya, playing field yang sama seperti apa? Tentunya dengan adanya transparansi seperti kita ketahui, banyak juga para wajib pajak yang merasa sekarang persaingan itu tidak sehat, Pak. Tidak sehat dalam pengertian ada wajib pajak yang sudah ditetapkan sebagai PKP dan dia harus memungut PPN, sedangkan pihak pesaingnya itu masih belum PKP. Tentunya ini playing field yang nggak sama, Pak. Tapi kalau seandainya nanti Cortex-nya itu berjalan dengan sempurna, dan dalam hal ini IKPI, Pak, itu sangat mendukung Cortex, Pak. Sangat mendukung. Karena tadi tujuan awal mulianya adalah meningkatkan transparansi. Tentunya jika wajib pajak itu terbuka semua informasi perpajakan, pasti akan meningkatkan tax ratio. Ya, pasti, Pak. Ya, karena untuk salah satu celah bagi wajib pajak untuk menghindar adalah informasinya tidak terbuka atau tertutup. Tapi kalau informasi terbuka, besar kemungkinan wajib pajak mau dan tidak mau akan otomatis melakukan kewajiban dengan sukarela dan pasti akan meningkatkan penerimaan pajak. Satu sisi. Nah, apalagi kalau kita perhatikan bahwa Cortex ini merupakan data yang akan menarik banyak sekali data-data dari lembaga-lembaga, Pak. Pihak ketiga. Ya, kalau saya catat di sini ada 106 bank yang nanti data akan masuk. Kemudian ada 9 entitas Kementerian Keuangan, jadi termasuk di Bea Cukai dan lembaga-lembaga lain. Ada juga 190 kementerian dan juga ada 20 entitas lainnya, ya, termasuk fintech, ya kan, termasuk marketplace. Itu semua data itu nanti akan terkumpul di Cortex. Tentunya kalau ini data ini sempurna terkumpul, itu akan mudah sekali bagi pemerintah dalam hal ini untuk menentukan mana wajib pajak yang patuh dan wajib pajak yang tidak patuh. Nah, otomatis nanti akan memudahkan bagi pemerintah untuk memberikan himbauan. Nah, kami dari konsultan sebenarnya memberikan juga himbauan kepada pemerintah kalau nanti udah sempurna diberikanlah kesempatan kepada wajib pajak yang gitu kan dengan tanda kutip itu belum sempurna untuk melakukan kewajiban, dikasih himbauan lah gitu ya. Nah, karena mindsetnya wajib pajak yang merasa wah ini zamannya masih seperti zaman dulu, karena sekarang sudah digitalisasi ya Pak ya. Gitu. Nah, terkait dengan itu tadi compliance cost yang memang tujuan awalnya menurunkan, sekarang ini sebenarnya terus terang bukannya turun, naik Pak. Ya. Dari sisi tenaga kerja bisa pada cari obat. Ya kan? Kita harus lembur, termasuk Sabtu Minggu lembur, ya kan? Termasuk kita sudah mempersiapkan lembur beli makanan, tiba-tiba informasi ternyata ada downtime. Ya, akhirnya nggak jadi menemburnya, ya kan? Nah, sebenarnya ini kan membutuhkan energi ekstra lah bagi para pengusaha termasuk konsultan. Bagaimana mereka berusaha untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan asas yang memang seharusnya. Dan juga yang paling penting adalah memang bagi konsultan juga kita berusaha mendorong semua wajib pajak itu untuk meningkatkan compliance, Pak, kepatuhannya, Pak. Ya. Nah, salah satunya alasan dari mereka wajib pajak yang selama ini belum patuh ada merasa playing field-nya kok nggak adil gitu loh. Ya, playing field-nya gitu ya. Jadi lapangannya kok nggak adil nih. Tapi mudah-mudahan dengan Cortex ini saya yakin kalau dia nanti berjalan sempurna itu playing field-nya akan adil, Pak. Ya, hanya memang sekarang
butuh ekstra, butuh kesabaran, dan juga terutama adalah butuh dukungan dari pemerintah sebagai penyedia aplikasi untuk mensupport wajib pajak, Pak. Ya, itu butuh dukungan. Dan yang paling penting tadi adalah wajib pajak ini selain kemudahan, kemudian bisa meningkatkan compliance cost, dan yang paling penting sebenarnya keadilan, Pak. Keadilan kan. Ya. Keadilan itu sebenarnya dimanapun, di negara manapun, keadilan merupakan unsur utama yang menyebabkan wajib pajak itu nanti mau dan tidak mau melakukan kewajiban perpajakan. Seperti itu, Pak. Oke, menarik. Keadilan. Ya. Lalu tadi disinggung oleh Pak Pino soal efisiensi. Cuman ini hanya saja awal-awal kok terkesan penerapan Cortex malah menyebabkan tambahan biaya yang tidak semestinya. Bahkan tadi sudah disampaikan regulasi sekarang belum kunjung tiba, ya kan? Sehingga apapun nanti denda atau sanksi yang konon sudah dijanjikan tapi hingga sekarang nanti muncul itu kan ada nambah ongkos baru lagi kalau memang tidak yang Bang Ajib itu sudah sampaikan mitigasi risiko. Nah, mitigasi risiko ini kan harusnya juga sudah terimplementasi. Betul ya, setuju ya? Betul. Nah, kira-kira nih, apa saja manfaat yang diperoleh oleh wajib pajak dalam rangka penerapan implementasi Cortex yang di awal-awal seperti ini? Mungkin Bang Ajib silakan bisa nyampaikan ke kita nih. Apa kira-kira manfaat yang paling utama? Itu pengusaha kayak gimana sih? Sebelum ke manfaat tentang Cortex tadi, saya tertarik ada 2 poin yang saya cermati di Pak Pino. Pertama tentang compliance tax yang justru meningkat ketika masa transisi ini, yang kita pikir adalah sebuah kondisi yang sangat-sangat tidak ideal. Waktu 2 bulan ini waktu yang sangat terlalu lama dan mencerminkan mitigasi yang nggak well plan, yang tidak well design, nggak well ini. Kira-kira begitu. Ini faktanya. Kita objektif aja, Pak Jenny. Sesuatu yang sangat terukur, sesuatu yang sangat bisa diprediksi, tapi ternyata membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan untuk membuat penyesuaian atau adjustment. Ini sangat tidak ideal. Itu yang pertama. Tapi kalau kemudian ditanya apa manfaatnya, tadi ada satu pendapat yang dan sudut pandang menarik dari Pak Pino tentang playing field. Memang betul. Jadi gini, ekonomi Indonesia dengan sekitar 22.000 triliun itu PDB kita. Produk domestik bruto kita itu sebenarnya sekitar 22.000 triliun. Itu nomor 14 besar dunia sebenarnya, Pak Jemi. Itu 60% itu kira-kira ya, itu adalah konsumsi rumah tangga. Ini indikator yang saya sampaikan nih. Apa yang dimaksud dengan playing field? 60% itu kira-kira konsumsi rumah tangga. Berarti kira-kira lebih dari 12.000 triliun. 12.000 triliun kita bandingkan dengan penerimaan PPN kita, itu dalam tanda petik hanya 800 triliun. Berarti kira-kira ada sekitar 4.000 triliun lebih itu masih masuk grey economy. Grey economy. Kenapa grey economy? Karena dia tidak tercapture PPN-nya. Atau underground economy. Underground economy. Grey economy itu underground economy. Kemudian ketika semua underground economy itu masuk kepada sebuah sistem, jadi semua harus bayar pajak, semua harus comply, semua harus lapor, dan dipaksa oleh sistem dalam tanda petik, maka otomatis semua harus melakukan sistem ekonomi yang sama, semua melakukan pembayaran pajak yang sama, sehingga inilah yang disebut oleh Pak Pino tadi, level playing field-nya sama. Misalnya contoh, saya pengusaha properti, saya mengut PPN ke pembeli saya, ada teman kita pengusaha bikin di sebelah, dia nggak mengut PPN, udah pasti harga saya lebih mahal, sehingga nggak bisa bersaing. Tapi kemudian ketika semua, mereka kemudian juga harus lapor pajak karena terakomodir di sebuah sistem yang namanya Cortex dengan sebuah sistem besar yang namanya Cortex, sehingga semuanya terdata nih. Oh, berarti sekarang saya bayar pajak, iya harus bayar pajak. Ini yang namanya level playing field yang sama, sehingga semuanya fair. Ini yang kita harapkan. Jadi itu satu poinnya, dan kita masih mempunyai optimisme untuk itu, Pak Jemi. Tapi pertanyaannya adalah kapan pemerintah siap untuk betul-betul bisa mengurai masalah-masalah yang ada. Seharusnya ini selesai pada tanggal 1 Januari 2025. Tapi faktanya ketika bulan Februari masih belum selesai, pemerintah harusnya lebih siap untuk menyelesaikan beberapa PR tadi. Demikian Pak Jemi. Ini penjelasan Bang Ajib ini menarik sekali. Betul. Level playing field harus firm dulu. Sehingga pengusaha berharap playing field di lapangan menarik. Supaya bisnis jalan semua diperlakukan sama. Dari sisi kewajiban, ya kan gitu ya. Nah sekarang
ini kalau kita tadi Bang Ajib ini selalu menyebut-nyebut mitigasi risiko dari sisi pemerintah, Pak Pino. Ya. Saya menyimak lalu menyimpulkan dan ingin bertanya nih sama Pak Pino. Gimana sih Cortex ini bisa membantu wajib pajak untuk memitigasi atau mengelola risiko ini dari sisi perpajakan? Tentu ini kan juga menjadi satu concern khusus buat pengusaha ya, kalau dia melihat risiko-risiko. Karena meskipun sistem bagus dan dia sudah tercapture, tapi apa yang harus dia bisa petakan? Ya. Gimana menurut Pak Pino? Baik Pak, jadi sebenarnya bagi wajib pajak, sebenarnya yang pertama adalah bahwa sistem ini kalau tadi kita sepakat dia berjalan dengan sempurna, ya data sudah terkonek semua, kemudian semua fitur-fiturnya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka yang pertama adalah tingkat pengawasan dari kantor pajak itu sudah sangat bagus, Pak. Tentunya bagi wajib pajak, karena ini merupakan amanah undang-undang bahwa semua wajib pajak atau orang yang memang telah memenuhi kewajiban perpajakannya itu harus melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sebenar-benarnya, Pak. Ya itu nggak bisa dihindari, karena jangan juga lari, saya nggak mau pajak di Indonesia, atau dimanapun pasti akan bayar pajak, Pak. Nah, jadi yang sekarang harus dimitigasi adalah, pertama, mindsetnya pengusaha itu jangan abai. Ya, jangan abai, udahlah nanti saya kasih siapa-siapa gitu kan. Jadi jangan abai adalah dengan cara dia harus mengetahui perpajakannya, walaupun secara garis besar. Dan kemudian nanti kalau dia nanti akan melimpahkan kewajiban perpajakan dengan menunjuk pihak lain, misalnya konsultan, maka carilah konsultan yang memang konsultan resmi, Pak. Ya. Dalam hal ini, dalam kesempatan ini Pak Ajib juga sebagai informasi, Pak. IKPI ini konsultan pajak tertua dan terbesar, Pak. Jumlah anggotanya itu hampir 7.200 yang ada di seluruh Indonesia, Pak. Nah, tentunya anggota-anggota IKPI ini ya punya kemampuan mumpuni lah untuk membantu pengusaha melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar, gitu Pak. Ya seperti itu. Nah tentunya sebenarnya dari konsultan juga memang tadi ada permasalahan terkait dengan pembuatan faktur pajak, Pak Jimmy. Ya. Kita juga melihat bahwa pemerintah telah memberikan suatu opsi tambahan, saluran tambahan bagi wajib pajak untuk menerbitkan faktur pajak itu dengan saluran yang lain, Mbak. Saluran lain artinya dengan e-faktur desktop. Itu keluarin cap keputusan Dirjen Pajak nomor 54. Itu kalau nggak salah keluarnya di 12 Februari 2025, Pak. Nah, kebijakan ini sebenarnya salah satu opsi tambahan. Tapi karena ini berlakunya di tengah-tengah Februari, mungkin memang ada persyaratan khusus bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan saluran ini. Ya, tapi ini kita mengapresiasi lah ya, bahwa pemerintah bukan tidak menutup mata atas keluhan-keluhan, dan juga ini dorongan juga dari bapak-bapak kita di DPR ya, yang mendengarkan jeritan wajib pajak gitu kan ya, bagaimana ini mau bayar pajak kok susah gitu kan. Nah, jadi diberikanlah fasilitas cap 54. Ya, mudah-mudahan ini ketentuan cap 54 ini akan sangat membantu wajib pajak, sehingga wajib pajak punya opsi-opsi lain, Pak, untuk melakukan kewajiban perpajakannya, walaupun memang terkait dengan PPh 21, PPh 23, 26, pasal 42 itu masih belum. Dan tetap harus menggunakan Cortex ya, seperti itu. Demikian Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi tadi penjelasan Pak Pino itu mengarah kepada hal teknis yang memang perlu diperhatikan dan dipahami oleh market atau wajib pajak ya. Jadi memang pebisnis ini harus paham di situ. Nah, tentu ya, ini kan pemerintah berharap dengan Cortex yang diterapkan per 1 Januari ini mendulang kesadaran wajib pajak untuk bisa meningkatkan penerimaan negara yang spektakuler. Tentu pemerintah juga melihat ataupun berkaca dari sisi suksesi dari negara lain. Nah, saya pengen dengar dari Bang Ajib, pernah mendengar nggak contoh suksesi atau kesuksesan dalam implementasi sistem yang sama seperti Cortex di negara lain sebagai referensi penguatan wajib pajak, supaya nih bersemangat pengusaha meskipun sekarang sulit, condong ke depan itu pengennya bagus dan memudahkan, bahkan membantu gitu loh. Silakan. Sebenarnya begini, ukuran-ukuran harus kita pakai adalah, kalau kita orientasi punya narasi Indonesia Maju 2045, kita harus mengcompare, harus membandingkan dengan negara maju juga. Ukuran-ukuran negara maju itu adalah berbicara masalah
termasuk penerimaan pajaknya bagus atau tidak. Karena berbicara penerimaan pajak ini kan ada ukuran-ukurannya. Bahkan kalau kita lihat Pak Jemi bahwa di bagian program Astacita Pak Prabowo itu tentang berbicara masalah ekonomi, salah satunya itu mempunyai target penerimaan negara di tax ratio tadi katakan 18%. Oke, misalnya gini, tidak usah 18% karena 18% itu kan total penerimaan negara ya. Kalau kita tambahkan juga dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Undang-Undang HKPD yang menjadi pajak daerah. Katakan pajak daerah itu kisaran 3-4%. Asumsinya begitu. 3-4%. Ditambah dengan pajak pusat yang sudah mencapai 10-an%. Berarti kan sekarang ini di kisaran 13-14%. Kalau pemerintah ingin jump up sampai dengan 18%, berarti kira-kira masih ada angka ruang itu di angka 3-5%. 3-5% dari PDB itu kan berarti mengumpulkan uang di angka 500 triliun tambahan. Sebenarnya kalau kita sambungkan lagi, kalau pemerintah bisa menambah 500 sampai 600 triliun, kita ini APBN nggak usah utang ke negara lain. Karena sebagai perbandingan tahun 2025 ini dengan 3.600 triliun belanja, itu 600 triliun kita masih utang. Potensi utang nambah lagi. Artinya kalau pemerintah bisa nambah 600 triliun, bisa naikkan tax ratio sampai dengan termasuk pajak daerah ada 18%, maka sebenarnya kita ini kebijakan fiskalnya sangat sehat. Nah, jadi comparing kita harusnya dengan negara-negara maju. Dan saya pikir negara-negara termasuk Amerika, mereka dengan infrastruktur yang namanya IRS, Internal Revenue Services, mereka sudah punya sistem yang sudah sangat terbuka. Karena sistem perpajakan mereka itu sangat nyambung kok. Bahkan kalau kita lihat, bahkan misalnya ya dengan berita-berita sederhana aja, bahkan entah artis-artis, entah pemain-pemain, atlet-atlet olahraga misalnya, loh mereka itu problemnya dengan pajak. Problemnya bukan dengan penegak hukum, tapi dengan pajak. Artinya apa? Sistem transparansi keuangan itu sudah sangat begitu baik. Dan ini yang ingin dituju oleh Indonesia, ini yang ingin dituju oleh Cortex. Jadi sebenarnya dunia usaha mendukung pelaksanaan Cortex sepanjang itu memang bisa dilaksanakan dengan baik, proper dan prudent. Kira-kira demikian. Nih apa statementnya Bang Ajib nih hari ini siang ini nih mewakili sekali birokrat nih. Kelihatannya nih warna-warnanya sudah melebar seperti layaknya beliau udah di pemerintahan. Luar biasa nih, data statistiknya juga menarik. Saya mengcapture sekali Bang Ajib. Jadi gini, kita dari sisi perspektif wajib pajak, kira-kira strategi adaptasi apa? Karena kita tahu sampai sekarang ini mau Februari sudah mau berakhir, ini kan Cortex belum kunjung juga normal-normal gitu, belum terkesan istilahnya masih agak sedikit. Ya, tadi muter-muter kan Bang Ajib di awal melihat bahwa ini masih muter-muter meskipun malam masih muter-muter gitu loh. Kira-kira apa kalau sudut pandang wajib, apalagi untuk menghadapi perubahan regulasi yang condong tadi sudah dijelaskan Pak Pino. Gini Pak Jemi, ya paling nggak kalau yang bisa dilakukan oleh wajib pajak itu ya cuma dua. Satu, selalu mengupdate informasi dari government. Cuma itu aja. Yang pertama, yang kedua sering trial and error. Cuma itu aja. Kalau kita tidak melakukan dua hal itu, kita nggak pernah update, tahu-tahu hari ini keluar aturan baru, besok keluar aturan baru, kita akan ketinggalan. Atau kemudian kedua, ada aturan baru kita nggak pernah trial and error, kita nggak pernah tahu nih, sekarang ada problem, tahu-tahu menu submit hilang, kita nggak pernah tahu-tahu deposit kita hilang. Ini kondisi yang terjadi di lapangan, faktanya yang kita capture seperti itu Pak Jemi. Jadi dua hal itu yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Jadi kita mempunyai harapan besar kepada pemerintah, agar pemerintah betul-betul melihat ini menjadi sebuah prioritas untuk bisa diselesaikan dengan baik. Demikian Pak Jemi. Ini apa menariknya Bang Haji ada 2 poin. Artinya updating dan trial and error. Tapi saya merasa saya pribadi kalau selaku pengusaha trial and error luar biasa, ini ongkos bisa nambah. Ini menghabiskan waktu, nambah biaya. Dan itu kita nggak mau. Nah sekarang bagaimana nih dari sisi wajib pajak, perspektif dari Pak Pino nih untuk memperbaiki proses bisnisnya supaya mengoptimalkan implementasi Cortex. Karena kita tahu semua proses bisnis dalam memenuhi kewajiban dan hak ada di dalam sistem otomasi Cortex. Nah ini bagaimana Pak Pino menjawab ini? Jadi kalau dari sisi wajib pajak ya Pak Jemi. Wajib pajak ini kan sebagai pengguna atau user. Ya, jadi mau tidak mau kondisi sekarang ya seperti itu, ya. Nah, tapi yang paling penting adalah tidak boleh putus asa. Ya, tidak boleh putus asa. Ya udah biarin aja gitu kan. Karena kenapa? Karena kewajiban perpajakan sudah diatur. Kapan dia harus upload, kapan dia harus lapor, kapan dia harus bayar, gitu kan. Jadi bagaimana memitigasi jangan sampai pajak yang seharusnya dibayar itu tertunda dan kemudian mencegah timbulnya sanksi.
Ya, jadi kalau dari sisi bagaimana Korteknya harus dilakukan, ya dia ikuti aja proses itu. Nah, salah satu tadi pemerintah memberikan opsi saluran lain menggunakan e-faktur, Pak, e-faktur desktop. Ya, jadi pemerintah wajib pajak bisa menggunakan itu dan itu memang diatur. Jadi kalau sudah diatur artinya ya dalam sistem perpajakannya ya sudah nggak ada masalah gitu, Pak. Nah, yang paling penting sebenarnya mungkin yang Pak Ajib tadi sampaikan ada 2 yang terkait dengan update dan juga error, Pak. Mungkin perlu komunikasi dengan konsultannya, Pak. Ya, karena seperti yang Pak Jimmy bilang, nggak mungkin wajib pajak error sampai malam itu kan. Iya. Nah, apalagi Kortek ini menggabungkan beberapa aplikasi yang terus terang aplikasi ini banyak kaitan-kaitannya dan konsekuensinya dengan laporan-laporan lain, Pak. Oh. Saya dari si konsultan pajak sekaligus merangkap wajib pajak, rasanya khusus wajib pajak yang tidak punya kemampuan pengetahuan perpajakan itu akan sulit, Pak. Ya akan sulit ya, karena memang mulai dari cara mainnya, aturan mainnya sudah berbeda gitu loh antara Kortek dengan aplikasi yang lama. Termasuk bagaimana mengupload faktur pajak itu pun filenya sudah berubah, sudah beda. Iya. Nah, itu ini menyulitkan juga. Itu menyulitkan juga, ya kan? Karena itu bahasa program. Bahasa program. Iya. Jelas betul. Ya, seperti itu. Jadi ya dari si wajib pajak ya teruslah berjuang karena kita memang untuk kepentingan negara yang lebih besar. Oke, artinya kita harus berjuang di periode kemerdekaan yang cenderung kita adalah pejuang kemerdekaan ekonomi supaya kemandirian bangsa tercipta. Betul. Nah, sekarang kira-kira Pak, simpelnya Pak, rekomendasi Bapak untuk wajib pajak untuk mengatasi kendala dalam implementasi Kortek ini apa dari yang tadi Bapak jelaskan? Ya, kalau rekomendasi ya jadi ikuti terus perkembangan maupun update dari perpajakan. Ya. Kemudian seringlah ikut seminar, kemudian seringlah ikut grup yang terkait dengan pembahasan misalnya terkait dengan Kortek. Mudah-mudahan bagi wajib pajak yang mengikuti poin-poin tersebut, ya dia tidak akan terlalu tersesat lah, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi supaya jangan sampai tersesat di hutan belantara, Iya, karena ibaratnya hutan belantara. Nah, sekarang gini, saya dari asosiasi nih, dari pengusaha, perspektif pengusaha, Bang Ajib nih mewakili teman-teman pengusaha nih, bagaimana sih peran konsultan pajak nih dan profesional lainnya di dalam membantu wajib pajak untuk mengimplementasikan Kortek? Karena kita tahu dengan kesulitan tersendiri, contoh apa yang namanya pejabat notaris pun itu masih kesulitan untuk menembus, untuk mengurus yang namanya proses administratif ketika nasabah atau klien mereka berproses untuk membayar pajak. Gimana Bang Ajib? Memang peran konsultan menjadi sangat dan tambah strategis ketika masa-masa seperti ini, karena betul bahwa profesi konsultan ini kan menjadi partnernya pemerintah sebenarnya untuk mengedukasi kepada wajib pajak, untuk mengadvokasi wajib pajak, untuk menginformasikan tentang regulasi-regulasi yang ada. Dan buat wajib pajak ini menjadi sangat penting sebenarnya dalam masa-masa seperti sekarang ini, masa-masa yang sangat krusial dan strategis dalam peralihan. Dan kalau sekali lagi kalau dunia usaha melihat Pak Jemi adalah bagaimana pemerintah ini lebih tanggap dan lebih sigap dan juga justru jangan mengeluarkan statement yang menyalahkan wajib pajak. Ini sangat penting. Jangan sampai bilang bahwa sistem bagus wajib pajak aja yang kurang tanggap atau kurang sigap. Misalnya ini kan suatu statement yang tidak perlu ya. Statement yang menyalahkan wajib pajak adalah sebuah statement yang kurang bijak sehingga kita harus ini menjadi PR kita semua. Ini menjadi PR semua stakeholder yang ada, government atau pemerintah, wajib pajak, dan juga termasuk semua stakeholder, termasuk konsultan. Ini kan profesi yang di tengah gitu, yang membantu pemerintah tapi juga membantu wajib pajak. Kira-kira demikian. Tapi ibaratnya gini lah, kalau Benjamin Franklin bilang bahwa yang menjadi kepastian di dunia ini 2, 1 kematian, 2 pajak. Tapi kita lihat di tahun 2025 awal ini kepastian itu menjadi 3. 1 kematian, 2 pajak, 3 Kortek itu baik tapi sementara bikin pusing semua orang. Kira-kira begitu. Tapi yang pasti jangan sampai nanti rumah sakit pada penuh. Closing statement Bang Ajib, saya ingin dengar nih langkah-langkah apa yang harus dapat diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan awareness dan compliance para taxpayer nih. Coba gimana Bang Ajib? Dunia usaha selalu memberikan dukungan terbaik buat pemerintah
dunia usaha selalu bergerak dalam sebuah narasi optimisme, tapi harapan besar kita adalah pemerintah lebih well mitigated, lebih memitigasi dengan baik semua program-programnya, regulasinya, dan sistemnya, termasuk orang-orang yang ada di situ sebagai bagian petugas pajak. Karena kita sadar bahwa ini kan pembayar pajak, ini kan pahlawan pembangun peradaban bangsa ini. Dan kita juga memaknai bahwa government officer, bahwa tax officer juga punya peran strategis yang sama. Jadi harapan kita, ya ayo kita selesaikan ini bareng-bareng, jangan saling menyalahkan, dan kita sangat tidak mengharapkan adanya statement yang kurang bijak dari government officer. Karena seperti halnya itu juga, dunia usaha akan selalu mendukung dan memberikan support terbaik buat pemerintah untuk kita. Sekali lagi, 2025 tantangan kita begitu luar biasa dalam konteks pertumbuhan ekonomi, tapi juga tantangan fiskal kita juga begitu luar biasa. Ini hanya bisa kita selesaikan bersama-sama antara dunia usaha, pemerintah, dan juga semua stakeholder yang lain, termasuk dari Pak Pino, dari konsultan dan IKI. Kira-kira demikian Pak Jimmy. Oke, langkah-langkah yang disampaikan sangat menarik, tali temali antara semua stakeholder. Silakan Pak Pino, langkah-langkah apa yang harus diambil oleh pemerintah? Untuk closing statement, pertama, bagi wajib pajak terutama, ya sekarang saatnya lah untuk merubah mindset bahwa pajak itu merupakan suatu keharusan, dan itu sesuatu ya hal yang memang wajib kita tunaikan untuk kemajuan pembangunan Indonesia menuju keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Terlepas bahwa Kortek ini sekarang ada masalah, menurut saya masalah itu secepatnya akan diusahakan diperbaiki oleh DJP. Terbukti bahwa problem-problem yang pertama kali muncul itu sekarang berangsur-angsur mulai teratasi. Ya. Tetaplah semangat bahwa setiap warga negara Indonesia punya kontribusi, Pak. Kontribusi itu bagi pengusaha yang membayar pajak, bagi wajib pajak juga sama, termasuk konsultan pajak. Membantu agar semua rencana pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial itu tercapai, Pak. Seperti itu, Pak Jimmy. Baik, terima kasih Bang Ajib dan Pak Pino Sidarta atas ulasan dan penjelasan yang cukup sangat luar biasa, begitu kompleks, komprehensif pada program Tax Talk Solution hari ini dengan judul yang sangat menarik, Kortex lanjut atau berhenti. Namun pertimbangan ini semua diserahkan kepada pendengar, pemirsa. Silakan Bapak Ibu, ya. Program ini tersaji oleh karena kepentingan pemerintah jauh lebih besar, yaitu mengkolektivitaskan penerimaan negara untuk dari tahun ke tahun meningkat. Dan diharapkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan meningkat. Besar harapan Kortex ini pula segera terselesaikan, sehingga lanjut atau berhenti sangat tergantung mitigasi risiko oleh pihak pemerintah, dan pengusaha hanya ingin mengusung, ya, membantu pemerintah dari aspek bisnis. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga program ini bermanfaat. Silakan like, share, subscribe untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih. Sampai jumpa lain kesempatan. Setelah Bapak Ibu menyimak program kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang Bapak Ibu luangkan waktu untuk menyimak program kami. Jika program ini bermanfaat bagi kegiatan bisnis, kegiatan profesi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu like, subscribe, dan komen, serta share program ini seluas-luasnya. Terima kasih, sampai jumpa di program lainnya.